Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali merekamkan ta'lim singkat kita yang kita sudah bahas pada subuh tadi. Kita kembali rekamkan agar bisa diambil faedahnya insyaallah oleh kita dan juga para keluarga dan kerabat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Hadil Arwah ini sebelumnya kita sudah membahas madkhalnya atau pengantarnya. Kita bahas madkhal karena kita akan masuk seterusnya pada bab yang ke-9. Karena kalau kita masuk dalam kitabnya, kita akan bahas langsung pada bab yang ke-9, bab tentang fi dzikri adadi abwabil jannah, menyebutkan tentang jumlah pintu-pintu surga. Oleh karena itu kita mendahului pembahasan kita ini dengan madkhal yang sudah kita bahas beberapa pertemuan atau beberapa rekaman sebelumnya, mulai dari sakaratul maut, kemudian alam barzakh, kemudian alam akhirat, ya, sampai pada mizan, sampai pada sirat, dan kemudian sampai pada siapa-siapa yang selamat dari sirat dan siapa yang terjatuh. Dan sekarang kita masuk di bab yang ke-9. Begitu terjatuh siapa yang terjatuh dan selamatlah siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sirat. Dan setelah itu tentang jumlah pintu-pintu surga. Ya, belum masuk lagi di dalam surga, masih membahas tentang jumlah daripada pintu surga. Itu intinya kenapa kita dahului madkhalnya, karena agar nyambung pembahasannya kita, agar nyambung dengan pembahasan kita yang langsung masuk pada bab ke-9 ini. Adapun bab 1, bab 2 dan seterusnya ini, kalau kita lihat ini lebih pada bantahan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kepada beberapa kelompok pemikirannya, di antaranya adalah para filosof, juga Mu'tazilah, juga para mutakallimin, intinya baik dari kalangan filosof juga dari kalangan Mu'tazilah Batiniyah, yang mereka ya mempunyai pemahaman sendiri tentang surga. Apakah surga sudah diciptakan atau belum? Apakah yang ditinggali oleh Adam alaihissalam adalah memang surga yang akan dimasuki oleh orang-orang Islam, ataukah itu surga hanya kiasan saja tetapi ada di dunia ini? Itu semua dibantah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya ini. Tetapi kita kelihatannya tidak membahas itu, ya, karena ini adalah targhib. Ini adalah bab targhib. Kita hanya memberi semangat saja kepada kita dan kepada keluarga dan kerabat, kepada jamaah, tentang surga yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada babnya, yaitu bab tasya', bab ke-9, fi dzikri adadi abwabil jannah, tentang penyebutan jumlah daripada pintu-pintu surga. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qala Allah taala, Imam Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Hadil Arwah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang-orang bertakwa digiring oleh Allah, oleh Tuhannya, menuju surga dengan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka mendatangi surga. Wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintu-pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkata penjaga pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, berkata penjaga pintu surga kepada mereka ini, kepada calon penghuni surga yang akan memasuki surga ini, salamun alaikum. Salamun alaikum, ya, salamnya orang-orang beriman, ya, keselamatan kepada kalian. Tibtum, kalian telah berbuat baik. Ya, tibtum ini ini fiil kata kerja lampau, ya, artinya bahwa kalian di dunia dahulu telah berbuat baik. Fadkhuluha, maka masuklah kalian ke dalamnya. Ya, ha ini kata ganti daripada surga. Maka masuklah kalian ke dalamnya, ke dalam surga, khalidin, sedang kalian kekal.
khalidin, ya, kalian kekal di dalamnya. Surat Az-Zumar ayat 73. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan lagi tentang sifat penghuni neraka ketika mereka digiring ke depan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi sifatin nar, berkata Imam Ibnu Qayyim bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang sifat neraka dalam surat Az-Zumar juga ayat 71, yang tadi 73, yang ini sekarang ayat di belakangnya 71. Hatta idza ja'uha, ketika mereka datang ke neraka Allah Subhanahu wa taala, datang di depan neraka, di depan pintunya, futihat abwabuha, dibukakan pintu-pintunya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa bi ghairi al-waw, ayat ini tentang neraka ini, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ini tanpa ada huruf waw. Sementara dalam penjelasan tentang surga, Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf waw. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi kita bacakan, hatta idza ja'uha wa futihat, dan dibukakan pintu-pintu surga. Kalau di neraka ini, penjelasan tentang neraka tidak ada huruf wawnya, langsung, ya, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ketika mereka sampai depan pintu neraka, dibukakan pintu neraka. Bi ghairi waw, tanpa huruf waw. Faqala Taifah, berkata sebagian ulama, hadhihi al-waw atau hadhihi waw tsaminah, ini adalah waw 8. Apa yang 8? Dakhalat fi abwabil jannah liqauniha tsamaniyah. Maksudnya waw di sini ada kaitannya dengan jumlah pintu surga, yaitu jumlahnya 8. Wa abwabun nar sab'atun, adapun pintu neraka itu ada 7. Oleh karena itu falam tadkhulu al-waw atau falam tadkhuluha al-waw. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak gunakan waw pada pembahasan tentang neraka karena jumlah pintunya cuma 7. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa wa hadza qaulun dhaif. Ini adalah pendapat atau perkataan yang lemah. La dalila alaihi wala arifu al-arabu wala aimatul arab wala aimatul arabiyyah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pendapat ini pendapat yang lemah dan tidak ada dalil di sana. Tidak ada dalil terhadap pendapat ini. Wala ta'riful Arab, dan orang-orang Arab tidak mengetahui pemahaman seperti ini. Wala aimatul arabiyyah, dan juga para imam-imam bahasa. Nah, ini kan dari segi bahasa sebenarnya, ya. Wala aimatul arabiyyah, dan imam-imam ahli bahasa Arab ini tidak mengetahui pemahaman seperti ini. Dengan kedudukan tata bahasa seperti hatta idza ja'uha wa futihat, wawnya itu untuk pintu surga itu tidak dipahami oleh orang-orang Arab dengan kedudukan tata bahasa seperti itu. Tidak berdasar dan tidak pula diketahui oleh para imam-imam ahli bahasa Arab. Di zamannya, ya, di zaman Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim ini di abad-abad ke-6 dia, ya, abad-abad ke-6. Ke-6, 600 tahun setelah Nabi meninggal, ya, sampai pada pertengahan abad ke-7. Berarti kalau kita bandingkan dengan kita, terlampau berapa? Terlampau sekitar 600 tahun juga atau 700 tahun sebelum kita, ya. Imam Ibnu Qayyim telah menulis kitab ini. Beliau kemudian menyebutkan pendapat yang di atasnya lagi, ya, yaitu ulama-ulama salaf tentunya. Di sini nanti akan kita sebutkan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pendapat itu lemah. Wa innama hadza min istinbati ba'dil mutakhirin. Pendapat itu hanya istinbat atau ijtihad daripada ulama-ulama yang mutakhirin, yang belakangan. Artinya bukan dari kalangan salaf. Yang mutakhirin maksudnya entah di zamannya, yaitu abad ke-6, atau di luar zaman salaf, di luar 3 generasi, ya. Kalau kita sebut 3 generasi, masuk di dalamnya generasi sahabat, ya, berarti masuk di situ juga imam-imam madhab, ya, termasuk Imam Bukhari, termasuk Al-Imam Bukhari rahimahullah, itu masih masuk dalam generasi salaf. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan pendapat yang kedua tentang ayat ini. Wa qalat sha'ifatun ukhra, berkata sebagian kelompok lagi, tentu di kalangan para ulama, wal wawu zaidah, wawu yang ada di ayat hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ya, sampai ketika mereka di depan pintu surga dan dibukakan pintunya, al wawu zaidah. Waw ini adalah waw tambahan saja. Waw tambahan yang kalau kita tahu bahwa waw tambahan berarti dia bukan
jawab ya, dia bukan jawab daripada idza. Karena di ayatnya disebutkan hatta idza, sampai ketika ya, atau sampai jika. Ya, dalam bahasa Arab kalau ada kata idza itu dia semacam syarat ya, syarat. Begitu pula dalam bahasa Indonesia, misalnya jika kalian melakukan ini dan itu maka akan begini dan begitu ya. Jadi idza ini dalam bahasa Arab dia mengandung pernyataan yang ada jawab syarat, yang ada jawab dari syarat pernyataan itu. Kelompok yang kedua ini mengatakan bahwa waw di sini dia adalah waw tambahan saja. Wal jawabul fi'lu alladhi ba'daha kama fi al-ayati ats-tsaniyah. Adapun jawaban daripada idza ini adalah syarat. Jawabannya adalah kata kerja yang ada pada ayat berikutnya. Kelompok kedua ini mengatakan bahwa waw ini adalah waw zaidah. Waw tambahan saja dalam firman Allah ya, tambahan. Artinya dia bukan semacam jawab ya, bukan jawab daripada idza, dan dia hanya pelengkap dari bahasa saja. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga membantah pendapat ini. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa wa hadza aidan dhaif. Pendapat ini juga dhaif. Fa inna ziyadatal waw ghairu ma'rufi fi kalamihim. Karena perkataan mereka tentang tambahan huruf waw ini itu ghairu ma'rufin fi kalamihim, tidak dikenal dari ya perkataan mereka, atau bisa dipahami bahwa tidak jelas apa yang mereka sebutkan itu dari tambahan waw itu, bahwa itu hanya ziyadah saja ya, tidak jelas dari perkataan mereka. Wala yaliku bi afsahil kalam an yakuna fihi harfun zaidah li ghairi ma'na wala faidah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tidak pantas bagi Al-Quran ini, yang mana Al-Quran ini adalah sefase-fasenya bahasa, sefase-fasenya pembicaraan, lalu kemudian ada satu huruf yang tidak berfaidah ya, yang tidak berfaidah dan tidak mempunyai makna ya. Kalau kita hanya katakan waw di situ adalah waw zaidah, berarti dia semacam pelengkap saja, dan itu dibantah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini. Nah, kemudian pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam bahwa